Jadi kita ya mungkin tidak pernah membayangkan ya bahwa sesungguhnya kelak kita dibangkitkan, dimensi lembut dalam diri kita itu sesuai dengan rupa ilmu kita. Jadi karena itu ya nggak usah khawatir kalau kita sekarang jelek, nggak usah khawatir. Kelak dibangkitkan indah sekali. Jadi cara kita menghibur diri ya. Kita itu lebih besar dibandingkan dunia ini loh. Lebih besar kita. Dunia ini diciptakan ada kita. Kalau kita tidak ada, untuk apa dunia ini dicipta? Orang seperti Maulana Rumi itu mengatakan bahwa di puncak langit ketujuh sana ada pesta pora. Nah saya hakul yakin itu ada. Walaupun diri kita sekarang ya bertanya-tanya, ada seperti apa sih adanya, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal latifatal insaniyatah, karena sesungguhnya dimensi yang lembut, yang halus dari diri manusia, tuhsyaru ialah dibangkitkan, dikumpulkan itu latifah insaniyah ala surati ilmiha, sesuai dengan rupa ilmunya itu latifah. Jadi begini ya, bagaimana kelak kita itu dibangkitkan dan seperti apa diri kita itu. Apa iya kita dibangkitkan dengan rupa yang sama sebagaimana rupa kita sekarang? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena akhirat itu sudah hari pembalasan. Jadi tidak seperti sekarang. Nah, yang pertama adalah bahwa sesungguhnya dimensi kemanusiaan kita yang lembut. Kalau jasad kita ini dimensi kemanusiaan yang kasar. Jasad kita. Ada dimensi kemanusiaan kita yang lembut. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rohani diri kita. Rohani diri kita. Nah, dimensi kemanusiaan yang lembut pada diri kita itu dibangkitkan sesuai dengan rupa ilmu yang ada pada diri kita. Jadi kita ya mungkin tidak pernah membayangkan ya bahwa sesungguhnya kelak kita dibangkitkan, dimensi lembut dalam diri kita itu sesuai dengan rupa ilmu kita. Maka karena itu kemudian penting bagi diri kita untuk memperoleh ilmu-ilmu yang mulia di dalam kehidupan ini. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat juga, sesuai dengan apa? Sesuai dengan objek kajiannya. Ya. Ilmu tentang Allah tentu saja ilmu yang tertinggi itu. Ilmu tentang Kanjeng Rasul tentu saja itu di bawahnya. Jadi betapa pentingnya ilmu tentang Allah, betapa pentingnya ilmu tentang Kanjeng Rasul. Karena rupa rohani kita itu akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan rupa rohani diri kita ketika masih di dunia ini. Jadi karena itu ya nggak usah khawatir. Kalau kita sekarang jelek, nggak usah khawatir. Kelak dibangkitkan indah sekali. Jadi cara kita menghibur diri ya. Jadi kalau kita sekarang itu katakanlah kurang laku, gak masalah. Di sana pasti laku. Gitu. Kalau ya. Kalau. Oke, jadi itu loh sesungguhnya yang kelak akan menunggu diri kita. Seperti apakah diri kita? Tentu saja kita paham ya. Orang seperti Bilal bin Rabah misalnya ya. Orang Ethiopia, orang yang hitam itu. Orang yang hitam. Itu akan menjadi sangat indah kelak. Kenapa? Karena rohaninya begitu indah. Sampai-sampai Kanjeng Rasul Muhammad SAW mendengarkan bunyi terompahnya Bilal di surga. Pasti ganteng itu kelak. Pasti ganteng. Jadi karena itu ya, jangan sampai kita tidak ganteng dua kali ya. Di dunia sudah habis-habisan, di akhirat rusak pula. Na'udzubillah ya. Oke.
Itu dimensi yang lembut di dalam diri kita. Wal ajsama, sedangkan jisim kita, jasmani diri kita, ini karena ataf kepada al-latifat al-insaniyah. Tunsharu, dibangkitkan itu ajsam ala suwari a'maliha, sesuai dengan amalnya itu ajsam. Jadi kalau pertama kali berkaitan dengan ilmu yang ada dalam diri kita, ilmu dalam diri kita itu penting. Kenapa? Karena ilmu itu melahirkan amal. Ilmu melahirkan amal. Jadi ilmu yang bagus itu akan melahirkan amal yang bagus. Jadi semakin bagus keilmuan kita, tentu saja makin bagus amal kita. Dari mana dasarnya amal kalau tidak dari ilmu? Jadi yang pertama-tama berkaitan dengan ilmu kita, dimensi rohani kita. Terus yang kedua, ajsam kita, jasad kita itu dibangkitkan sesuai dengan rupa amal kita. Amal kita seberapa rupanya. Nah, berkaitan dengan rupa amal itu mutlak berkaitan dengan kehadiran hati kita di hadapan Allah Ta'ala. Makanya tingkatan-tingkatan amal itu perlu kita pahami, perlu kita amalkan tingkatan amal itu. Yang pertama ya, selain amal jasad, itu adalah amal apa? Itu adalah amalul qalbi, amalnya hati. Amalnya hati itu bukan amal jasad. Kenapa? Amalul qalbi itu adalah al-hudur. Ya. Amalnya hati kita merasakan berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita misalnya sholat, Allahu Akbar, lepas perhatian kita kepada dunia ini, tapi kepada yang ada di balik terciptanya dunia ini. Allahu Akbar, fokusnya kepada yang di balik terciptanya dunia ini. Dan itu tidak ada siapa-siapa selain Allah Ta'ala. Iya. Fokusnya kepada Allah. Jadi dunia ini dilampaui itu loh. Hanya ketika kita bisa melampaui dunia ini, kita merasakan dekat dengan Allah. Kalau tidak, kita tetap dekat dengan dunia loh. Seperti dikurung oleh dunia ini. Padahal secara substansial, kita itu lebih besar dibandingkan dunia ini loh. Lebih besar kita. Dunia ini diciptakan ada kita. Kalau kita tidak ada, untuk apa dunia ini dicipta? Gitu loh. Jadi kita harus merasa menjadi tuan bagi dunia ini. Karena dunia ini diciptakan, ditundukkan kepada kita umat manusia. Jadi yang pertama itu amalul qalbi. Amalul qalbi. Amalul qalbi al-hudur. Amalnya hati itu kita merasakan hadir berhadap-hadapan dengan Allah. Itu pun masih ada jarak loh. Jarak. Jadi masih ada jarak. Nah, jarak yang tinggal sedikit itu mestinya kita lumat sehingga kita menyatu dengan Allah, karena at-tasawuf wahdatun. Tasawuf itu adalah penyatuan. Menyatu dengan Allah Ta'ala. Jadi itu masih ada jarak. Jarak yang menuntut kita untuk bisa melenyapkan, menghapus jarak itu. Makanya ya, karena tidak ada jarak antara Rasulullah dengan Allah, maka menjadi wa ma yantiqu anil hawa. Kanjeng Rasul tidak berbicara, tidak mengambil keputusan apapun berdasarkan keinginannya sendiri. Enggak. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Karena tidak ada jarak antara Rasulullah dengan Allah Ta'ala, maka siapapun setia kepada Rasulullah, hakikatnya adalah setia kepada Allah. Siapapun cinta kepada Rasulullah, hakikatnya cinta kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena antara Rasulullah dengan Allah itu sesungguhnya tidak ada jarak, kecuali berkaitan dengan perkara kemutlakan, berkaitan dengan perkara kenisbian. Tapi walaupun Allah mutlak dan Kanjeng Rasul itu nisbi, beliau adalah akrabul wasail ilallah, paling dekatnya perantara kepada Allah Ta'ala. Paling dekatnya perantara. Oke ya. Jadi yang pertama itu adalah amalul
qalbi. Yang kedua, amalur ruh. Ma huwa amalur ruh? Amal roh itu apa? Amalur roh al-musyahadah. Amalnya roh itu menyaksikan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita menyaksikan Allah, kita akan senantiasa terpukau kepada Allah, melebihi rasa tertarik kita kepada apapun yang lain. Terpukau. Termasuk terpukau itu tidak pernah risau ya tentang besok dan selanjutnya. Kalau kita kan masih digerakkan oleh risau. Risau besok, lusa dan lain semacamnya. Terutama apa? Risau tentang perkara ekonomi. Risau tentang itu. Jadi kalau sekarang itu kan orang-orang kan tidak takut kematian itu. Coba tanya di mana takut? Enggak takut. Tapi takut kere. Oh iya takut banget. Jadi lebih takut kepada kemiskinan ketimbang kepada kematian. Ya. Jadi ilmu qalbi itu adalah al-hudur, ilmu ruh itu adalah musyahadah. Menyaksikan. Nah, di atasnya ilmu ruh itu adalah amalus sir ya, di atasnya amalnya ruh itu adalah amalus sir. Sir itu artinya relung batin. Itu di atasnya ruh. Nah, amalus sir itu tak lain adalah apa? Disitulah kemenyatuan kita dengan Allah Ta'ala ketika kita sudah lenyap. Jadi ya, kita tidak mungkin memiliki kesadaran personal ketika kita menyatu dengan Allah. Kesadaran kita pasti dicaplok oleh Allah Ta'ala. Dicaplok oleh Allah Ta'ala. Coba ya, kalau kita merasakan, menyaksikan orang-orang wali itu berbicara misalnya ya. Kita memiliki kesimpulan bahwa si wali ini sepertinya tidak sadar tentang apa saja yang baru lewat itu loh. Coba ya kita menyaksikan Wan Sehan misalnya. Itu kan sepertinya tidak merasakan apa yang baru saja lewat. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada yang sudah lewat itu. Fokusnya bukan ke sana lagi. Tapi beliau itu dipakai oleh Allah Ta'ala untuk berbicara, untuk bertindak. Itu amalnya apa? Amalnya itu di atas amalnya ruh. Tentu saja amalus sir. Jadi amalul qalbi, amalur ruh, amalus sir. Oke. Nah, dengan adanya amal yang seperti itu tentu saja rupa jasmani kita akan menjadi sangat mengagumkan di saat itu, di akhirat itu. Kita membayangkan saja bahwa rupa tampannya Nabi Yusuf itu menjadikan perempuan Mesir tergila-gila. Sampai mereka lupa kalau mereka itu melukai tangan mereka sendiri. Lupa. Kenapa? Dari saking kagumnya kepada ketampanan Nabi Yusuf. Lupa. Sampai tidak merasakan bahwa yang sesungguhnya dipisau itu adalah tangan mereka loh. Sebagaimana dilukiskan di dalam Al-Quran. Sampai lupa seperti itu. Apalagi rupa di akhirat kelak. Ketika amal-amal kita itu adalah amal yang mutlak memiliki nuansa ilahi. Itu menjadi sangat apa? Sangat tampan, sangat ganteng bagi yang laki-laki, sangat cantik bagi perempuan-perempuan itu. Jadi karena itu ya, kita tidak bisa membayangkan sekarang seperti apa gantengnya kelak, nggak bisa dibayangkan. Seperti apa cantiknya kelak, nggak bisa dibayangkan. Karena termasuk isi surga itu adalah tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dianalogikan dengan apapun. Itu hebat ya. Hebat. Minal hasani wal qabihi, dari adanya kegantengan wal qabihi dan jelek. Ganteng atau cantik atau jelek. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rupa amal diri kita. Tentu saja amal kita itu menjadi sangat bagus kalau selalu dibekingi oleh Allah. Contoh misalnya ya, setiap kali kita mau makan, mau minum, itu kita ingat, ini sesungguhnya kemurahan Allah Ta'ala. Maka jelas Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ingat. Jadi sebelum minum, sebelum makan itu sudah ingat, ini saya berhadapan dengan kemurahan Allah Ta'ala. Makanya tidak boleh tidak, ini Bismillah. Kalau kemarin-kemarin kan mau makan, ya makan saja itu. Lupa, bismillahnya itu lupa. Paling ingat-ingat tinggal 1 suapan, 2 suapan di akhir itu.
Itu sekarang sudah tidak bismillah awalahu akhiru, sudah tidak begitu lagi. Itu kan dalilnya untuk orang yang lupa baca bismillah. Langsung dari awal itu langsung. Kontraknya ketika makan, ketika minum itu dengan Allah Ta'ala langsung. Itu kan indah sekali. Indah sekali. Ketika misalnya tadi itu sholat isya, besok yang subuh itu sudah diagendakan. Jadi karena itu ketika sholat itu seperti niatnya ada dua. Allahu Akbar, sholat isya ya, niatnya ada dua. Sholat isya karena Allah. Nah di dalam batinnya itu besok subuh ya Allah. Gitu, sudah diagendakan besok yang subuh itu. Yang belum terjadi itu. Nah karena itu kemudian sholat orang ini disebut sholat daim. Nyambung terus, nyambung terus. Itulah sebabnya ya. Kenapa? Orang kelak di akhirat itu, walaupun amalnya sangat terbatas, kenapa balasannya abadi? Karena kalau orang itu dihidupkan abadi, akan abadi pula kebaikannya. Itu loh ya. Akan abadi pula. Jadi kalau misalnya sekarang umurnya 50, 70 tahun, sudah wafat misalnya. Tapi balasannya kok abadi? Karena kalau dihidupkan abadi, pasti abadi juga itu. Gitu loh. Kenapa orang misalnya yang melakukan keburukan-keburukan dan akhirnya mendapatkan balasan, kenapa kok abadi? Karena kalau dihidupkan abadi juga keburukannya itu. Jadi ya, kalau Al-Quran mengisahkan tentang orang yang mau bangkit lagi, kenapa? Untuk memperbaiki amalnya, dihidupkan lagi, tak mungkin itu. Tetap buruk itu. Itulah sebabnya Allah memberikan balasan yang abadi. Kalau misalnya orang itu tidak seperti itu, nah sementara balasan dari siksaan itu abadi, sementara mengerjakan dosa-dosa cuma 60 tahun. Loh, apa tidak ada kezoliman kan begitu? Dan Allah Ta'ala mustahil melakukan kezoliman. Mustahil. Yang zolim itu adalah manusia kepada diri mereka sendiri. Allah nggak mungkin melakukan kezoliman. Oke. Wa hakadha ila akhiri nafsin. Demikian pula sampai akhir dari seluruh umat manusia itu. Fa idza fasalta min alamit taklif, maka apabila terpisah engkau min alamit taklif, dari alam yang memberikan beban kepada kita. Jadi taklif itu kita mendapatkan beban di dalam kehidupan ini. Beban itu apa? Ajaran-ajaran agama yang tidak boleh tidak mesti kita amalkan. Itu beban, taklif ya. Taklif. Karena itu kalau kita sudah dewasa disebut mukallaf, orang yang mendapatkan tugas berupa beban itu. Tapi beban itu bisa menjadi hilang ketika sembah sujud kita kepada Allah sudah didasarkan di atas cinta, baru hilang bebannya. Kalau belum di atas cinta, pasti beban itu. Wah, ini sudah mau sholat lagi, nanti lagi. Jadi beban itu. Nah, kalau itu sudah tidak ada bebannya, kita sudah senang melaksanakan sholat itu berarti dasarnya sudah cinta, itu sudah bagus itu. Bagus itu. Sampai kapanpun subuhnya tidak akan pernah hilang. Tetap bangun itu. Secapek apapun tetap bangun. Kecuali satu hal, Allah menakdirkan untuk tidak bangun. Jadi selebihnya pasti bangun. Kenapa? Menikmati. Mbok tidurnya misalnya sudah jam 3:30, padahal subuhnya masih 4:30, tetap bangun. Kenapa? Hati terkejut karena sudah sampai waktu subuh. Taklif. Wa mautinul ma'arij. Dunia ini juga merupakan tempat di mana kita bisa melakukan mi'raj. Mendaki kita kepada Allah Ta'ala. Jadi begini ya, kita itu bisa meninggalkan badan kita di dunia ini loh. Kita tinggalkan. Sementara roh kita itu melampaui ruang. Kemana-mana itu bisa loh. Bisa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak itu bisa direalisasikan dengan adanya perantara tajassud. Tajassud itu adalah ketika jasad kita berada di tempat-tempat yang kita lihat dengan batin kita. Oke, misalnya sekarang saya melihat dengan batin saya tempat-tempat di Mekah atau di mana, ini bisa pindah ini jasad saya, tapi di sini orang tetap bisa menyaksikan saya. Itu tajassud namanya. Itu teori yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi di dalam kitabnya yang lain, perkara tajassud itu. Jadi dengan perkara tajassud itu kita kemudian menjadi paham
kenapa orang itu di waktu yang sama, di satu waktu berada di berbagai macam tempat. Kenapa? Itu tajasud, gitu loh. Tajasud itu. Jadi orangnya sebenarnya berada di Pasuruan, berada di Jogja, berada di mana. Tapi karena mengalami tajasud, maka dia menjadi banyak. Satu menjadi banyak. Itu karena mengalami tajasud. Di hadapan Allah Ta'ala, itu sangat mudah, perkara sepele itu. Begitu-begitu perkara sepele. Karena itu ya, nanti kita akan memasuki penjelasan tentang isi langit. Kan nggak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sesuatu kok cuman kosong, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada hikmah, ada berbagai macam peristiwa yang kita tidak bisa sampai di sana itu loh. Nah karena itu kemudian orang seperti Maulana Rumi itu mengatakan bahwa di puncak langit ke-7 sana ada pesta pora. Nah aku yakin itu ada itu loh. Walaupun diri kita sekarang ya bertanya-tanya, ada seperti apa sih adanya, kan begitu. Nah ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sendiri bisa menyaksikannya, kita kemudian bisa mengaminkan, oh iya. Jadi ternyata apa? Ternyata dunia itu sangat luas, lebih dari yang apa kita bayangkan, lebih dari apa yang kita bayangkan dunia ini. Sangat luas. Coba bayangkan ya, bahwa kubur yang cuma 1 kali 2 meter itu lebih luas ketimbang dunia ini loh. Bagi orang yang beruntung. Jadi untuk orang yang beruntung, yang secara lahiriah cuman 1 kali 2 meter itu lebih luas ketimbang dunia ini. Berarti kan sangat luas kuburan para wali itu. Iya, sangat luas. Sementara orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durja, para pendosa, itu dihimpit oleh kuburan ini. Dihimpit. Menjadi sedemikian sempitnya. Jadi karena itu ya, kita beramal untuk kehidupan-kehidupan di sana sesungguhnya. Oke. Wal irtiqaat. Hina idzin tujni thamarata gharsik. Maka ketika itu, ketika kita sudah terpisah secara real dari kehidupan ini, kita memasuki kehidupan ilahi, kita memasuki Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadratullah, kita masuk di sana, maka di situ kita akan memanen buah-buah yang pohonnya kita tanam di dunia ini, dipanen. Itu berarti apa? Kita sudah terpisah dari dunia taklif ini, kemudian kita memasuki dunia berikutnya. Dengan cara apa? Memanen sepuas-puasnya buah-buah dari pohon-pohon yang kita tanam. Maka tanamlah pohon-pohon yang buahnya itu bisa menyegarkan diri kita. Jadi jangan menanam duri dan kemarung ya. Jangan menanam segala sesuatu, apa yang kita tanam. Tanamlah yang baik-baik, nanti yang kita panen juga baik. Dan kita tersenyum sepanjang masa di sana, di hari keabadian itu. Oke ya, semoga ini menjadi kenyataan bagi diri kita dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.